Judulnya adalah Akhir Para Raja. Teman-teman pasti sudah mendengar. Jadi pada suatu masa ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Dia punya banyak emas, punya banyak pasir, punya banyak mineral. Hutannya lebat, airnya melimpah, ikannya sehat dan gemuk. Di kerajaan yang begitu luas itu, karena saking luasnya, dia tidak hanya dipimpin oleh satu orang raja. Ada banyak raja di situ dan mereka semua dicintai oleh rakyatnya. Pada awalnya, karena ketika mereka dinobatkan, mereka adalah raja-raja yang menyenangkan, raja-raja muda yang jujur, raja-raja muda yang baik dan menjanjikan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka akhirnya berkeliling kerajaan, melihat harta yang melimpah, mereka jadi berpikir, aduh, kalau mereka ini hanya tergantung di pohon, hanya berada di bawah tanah, lalu kita dapat apa? Maka mereka berpikir bahwa harta yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah ini tidak ada gunanya kalau tidak ada yang membeli. Maka diutuslah para gedibal, diutuslah para punggawa raja untuk pergi ke kerajaan-kerajaan sebelah dan mencari raja-raja lain yang juga menginginkan harta yang sama. Mereka mau, para hulu bala, mereka bepergian ke sana kemari, berdiskusi mencari pembeli, dan diiming-imingi pemandangan surga. Rakyat yang penurut tentu saja mau melakukan itu semua. Mereka mempersembahkan sedikit demi sedikit harta yang mereka miliki untuk sang raja, karena berharap beroleh berkat. Hingga akhirnya sang rakyat baru sadar ketika mereka hanya tinggal di atas sepetak tanah yang juga sudah rusak. Rakyat penurut itu tidak tahu harus berbuat apa, tetapi gajah, harimau, monyet, orangutan, babi hutan, ular, pohon sagu, kelapa, pala yang masih tersisa, mereka semua marah. Apa yang bisa dilakukan oleh hewan-hewan yang sedang marah tapi tidak bisa bersuara? Mereka melakukan yang mereka bisa. Mereka melakukan aksi mogok. Hewan berhenti meraung-raung, berhenti beranak, berhenti bertelur, berhenti menyusui, berhenti berlari, berhenti berenang, berhenti terbang, dan berhenti bernapas. Hanya tinggal binatang yang punya suara yang masih bisa berkata-kata. Dan binatang bersuara itu adalah spesies monyet yang merasa paling cerdas di dunia, manusia. Mereka kemudian memohon-mohon, mereka berteriak-teriak meminta pohon untuk kembali berbunga, untuk kembali berbuah. Mereka meminta ikan berenang, burung terbang, ayam bertelur, tapi sayangnya terlambat. Sudah terlambat. Hal terakhir yang bisa dinikmati oleh hewan yang bisa bersuara ini hanya suara mereka sendiri. Lalu para raja yang dulunya sederhana, yang dulunya dicintai rakyatnya ketika dinobatkan, karena sudah terlanjur tamak, mereka mengambil satu-satunya yang dimiliki rakyat, yaitu suara mereka. Sampai suara rakyat itu habis semua, dunia hening. Binatang masih tidak bergerak, masih tidak bersuara, masih tidak bernafas. Tumbuhan tidak lagi tumbuh, tidak lagi berkembang, tidak lagi berbuah. Dan sang raja yang terus-menerus lapar punya suaranya sendiri yang harus dia telan lagi. Terima kasih.